Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Indri Saputra Ramadhani. Hai, kenalin aku Kurnia Dwi Permatasari atau biasa dipanggil Nia. Saya Diva Revit Ariska. Emma Rahmawati. Rizky Sapanis, biasa dipanggil Rizky. Aku dari jurusan Budidaya Perairan, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pendidikan terakhir S1 Budidaya Perairan dari Universitas Lampung. Dari Institut Pertanian Bogor, jurusan Teknologi Produksi dan Manajemen Perikanan Budidaya. Alumni Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta, jurusan Teknologi Aquacultur, jurusan Perikanan Unila. Asal sekolah dari SUPM Negeri Kota Agung. Di sini aku mau ngenalin sedikit tentang jurusan yang aku ambil dulu selama kuliah di Unila. Jadi aku ngambil, awalnya kenapa aku ngambil perikanan itu, pertamanya sih karena tertarik dari promosi jurusan yang dilakuin oleh cutting waktu itu. Kenapa kok pilih perikanan? Sebenarnya simpel sih, karena dulu nggak pengen jadi guru, udah itu aja. Kalau di dunia perikanan itu nanti kuliahnya bakal banyak praktikumnya, terus nginep-nginep di laut, terus ke lab, terus segala macam. Jadi aku lebih berminat di situ. Itu karena potensi perikanan yang sangat luas, otomatis sumber daya manusia yang dibutuhkan juga sangat banyak. Karena tuntutan sih aslinya. Dulu saya dari SMK Perikanan, lanjut daripada saya ngambil ke jurusan yang baru. Sebenarnya saya kecil alias salah jurusan di jurusan perikanan. Iseng-iseng aja daftar sekolah perikanan, nggak sengaja ternyata keterima. Jadi itu yang saya ambil pertama. Kalau ditanya nyesel apa enggak, alhamdulillahnya sih enggak ya. Jujur nggak pernah. Dulu sih sempat nyesel. Enggak ya. Ya, karena menurutku aku suka bebas, Ternyata enjoy gitu. It's okay. banyak praktikumnya, jadi nggak monoton di kelas aja. Kenapa? Karena emang awalnya dulu juga sempet dilema waktu mau masuk SMA antara SMA atau SUPM. Terus karena masuk SMA jadi kayak dilanjutin aja deh kuliahnya gitu ke perikanan, jadi nggak pernah nyesel. Kalau ditanya nyesel apa enggaknya, dulu sempat nyesel masuk perikanan. Karena dulu keinginannya sih lebih bukan ke perikanan, lebih ke perkantoran dulu. Berhubung keterimanya di perikanan, ya udah dijalanin aja perikanannya. Sampai sekarang alhamdulillah betah. Sebenarnya di awal pernah merasa menyesal dan bahkan ingin pindah jurusan. Harus berani menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Karena setelah saya masuk di dunia perikanan, banyak yang saya pelajari itu nggak cuma perikanan atau budidaya ikan aja, tapi saya juga belajar tentang bagaimana penangkapan ikan di Indonesia dan pengolahan hasil perikanan. Menurut aku sih luas banget, karena apalagi aku yang di bidang budidaya ya, itu pekerjaan itu kita nggak cuma bisa cari tapi juga bisa ciptain kayak gitu. Peluang kerja perikanan cukup luas, banyak sekali loker-loker di dunia perikanan. Banyak banget, karena dengan potensi yang luas di dunia perikanan itu menjadikan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan juga banyak. Menurut saya sih sangat luas sih, karena kan Indonesia memang negara maritim, jadi otomatis untuk lapangan pekerjaan itu sangat luas menurut saya. Sangat luas lapangan pekerjaan di jurusan perikanan. Nah, tinggal bagaimana kita menjalin komunikasi dan mencari informasi terkait hal tersebut. Kalau ditanya luas apa enggak, ya luas banget sih. Sebenarnya bergantung di diri kita masing-masing, seberapa besar kita mau mencari tahu dan menggali potensi diri kita. Kalau kamu cuma stuck di rumah aja terus nggak mau nyobain atau ya nyoba pengalaman baru ya nggak dapet apa-apa sih. Terus kalau kamu misalnya mikir kamu lulusan baru nih, terus kamu nyari gaji yang besar, ya itu juga menurutku mempersempit lapangan kerja buat kamu sendiri. Tapi kalau kamu misalnya dapat kerjaan nih, walaupun gajinya nggak sesuai, tapi kamu bertekad untuk ya udah nggak apa-apa, gue jalanin dulu buat pengalaman, yaitu membuka peluang lapangan pekerjaan.
penting ya, penting nggak pentingnya itu menurut aku penting, karena relasi itu menunjang banget sih untuk kita cari kerja. Karena kalau semua kita nggak punya relasi, dari mana kita tahu suatu perusahaan atau suatu tempat itu butuh tenaga kerja kalau semua kita nggak punya info di situ ada atau enggak. Mungkin bisa cari-cari di Google, tapi itu juga nggak begitu membantu menurut aku gitu. Jadi relasi itu penting banget. Nggak tahu sih gimana ya. Aku nggak terlalu suka sama yang embel-embelnya orda. Ya relasi butuh, tapi butuhnya bukan untuk masukin kita ke kerjaan itu, tapi relasi untuk apa ya? Untuk ngembangin potensi yang ada dalam diri kita. Gitu. Jadi kalau sedikit cerita, panjang sih sebenarnya. Kalau sedikit cerita, pertama kerja aku itu, tempat kerja pertama aku itu berawal dari aku PU, praktik umum atau magang. Itu dulu pertamanya di tambak itu, terus kemudian lulus, di situ nyari pekerja baru, pekerja lab waktu itu, dan kebetulan aku tertarik dan aku daftar dan ya alhamdulillah lolos. Nah habis dari situ karena dari akunya sendiri yang gak kuat, jadi kan aku resign. Terus 3 bulan nganggur, nyoba cari info di Instagram via jobs dan segala macam. Aku cari info, habis itu alhamdulillahnya masuk ke salah satu PT yang dulu sempet 2 kali aku daftarin. Ya jadi ya udah, ya relasi itu nggak menjamin apa-apa sih kalau kamunya juga nggak punya skill apa-apa. Jadi tetap utamain skill kamu. Relasi itu nggak tahu sih. Karena aku pribadi ya, karena dari diriku sendiri, bukannya ini ya relasi ada tapi nggak seberapa gitu loh. Udah, intinya jangan takut sama orang dalam. Asal kamu punya kemampuan, kamu punya pengalaman, pasti kamu punya nilai lebih. Itu aja ceritanya. Pengaruh dari dosen maupun temen itu relasinya cukup besar untuk kita mencari peluang kerja. Contohnya kayak saya ini kerja di tambak, ini berkat relasi dari teman saya sehingga saya bisa masuk di dunia tambak. Menurut saya sih sangat berpengaruh sih. Soalnya dari pengalaman saya dulu, saya setelah lulus wisuda 2 hari kemudian langsung dapat pekerjaan berkat relasi dari guru-guru saya. Penting yang namanya komunikasi dengan kawan, kakak tingkat, dosen, dan praktisi di dunia perikanan. Tetap jalin silaturahmi, karena bisa jadi dari situlah kita bisa mendapatkan pekerjaan dan rezeki. Ketika bekerja harus memiliki semangat dan harus bisa dipercaya. Peran dosen dan teman untuk mencari pekerjaan itu sangat penting ya, karena rata-rata untuk pekerjaan itu banyak dari dosen maupun dari alumni dan teman-teman kita sendiri. Jadi nggak usah bingung deh atau ragu untuk masuk ke perikanan. Thank you for watching. Dadah.